Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Dan semoga kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala mara bahaya, termasuk dari virus corona. Dan semoga kalian, walaupun belajarnya di rumah, tetap semangat ya. Jangan lupa niatkan belajar karena Allah supaya jadi nilai ibadah. Nah, bertemu lagi dengan Ibu Lina Dayana dalam pembelajaran fisika, khususnya kelas 10. Kali ini kita akan belajar tentang gerak melingkar. Sebelumnya kalian sudah mempelajari jenis-jenis gerak. Yang pertama, kalian sudah belajar tentang gerak lurus. Gerak lurus itu dibagi menjadi dua. Ada yang kecepatannya konstan, dikatakan sebagai gerak lurus beraturan. Kemudian ada yang kecepatannya selalu berubah tetapi secara beraturan, atau percepatan yang konstan, itu namanya gerak lurus berubah beraturan. Kemudian kalian juga sudah belajar gerak parabola, jadi gerak yang lintasannya seperti lintasan parabola. Kemudian sekarang kalian akan mempelajari tentang gerak dengan lintasan melingkar. Kemudian ada satu lagi gerak, nanti gerak rotasi, akan kalian pelajari di kelas 11. Kita langsung saja ya. Pengertian dari gerak melingkar. Nah, Ibu ini ambil materinya dari rumah belajar. Sumber belajar.belajar.kemdikbud.go.id. Kalian juga boleh buka gitu ya situsnya, ini bagus banget. Jadi banyak materi-materi yang bisa kalian akses dan pelajari di rumah. Pengertian gerak melingkar. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita jumpai berbagai macam gerak melingkar, seperti compact disc atau CD disingkatnya ya. Nah, di situ CD itu kan tempat penyimpanan data ya. Nah, kalau misalkan dimasukkan ke dalam CD readernya, cara bekerjanya adalah CD itu berputar. Nah, putarannya itu salah satu contoh gerak melingkar. Kemudian gerak bulan mengelilingi bumi, gerak bumi mengelilingi matahari ya. Kemudian perputaran roda dan ban mobil atau motor, kemudian komedi putar dan sebagainya. Nah, ini salah satu contohnya ya. Ini adalah komedi putar. Kita play. Nah, jika kita perhatikan benda-benda tersebut pada saat bergerak, maka dikatakan benda melakukan gerak melingkar yang selama pergerakannya berada dalam bidang datar. Tuh, nih, misalkan kita lihat titik yang ini yang Ibu tunjuk ya, yang rotasi dia bergerak dengan lintasan melingkar. Nah, seperti ini ke bawah, terus itu adalah contoh dari gerak melingkar. Jadi gerak melingkar itu adalah, ini pengertiannya, gerak benda pada lintasan yang berbentuk lingkaran. Gerak melingkar sama halnya dengan gerak lurus, dibagi menjadi dua. Nanti ada yang kecepatan yang konstan, gerak melingkar beraturan atau GMB namanya. Kemudian ada yang kecepatannya berubah secara beraturan atau percepatan yang konstan, dikatakan sebagai gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Jadi kita bedakan gerak melingkar dengan gerak rotasi. Kalau gerak melingkar, tadi contohnya bumi mengelilingi matahari atau bulan mengelilingi bumi. Sementara gerak rotasi itu contohnya adalah bumi berputar terhadap porosnya atau bulan berputar terhadap porosnya atau lagi gasing, perputaran gasing gitu ya. Nah, kemudian pada roda pun, roda ban ya, mobil atau motor, itu kita lihatnya tidak sebagai satu kesatuan bannya tersebut. Karena kalau kita lihat sebagai satu kesatuannya, jelas itu geraknya adalah rotasi. Tapi kita misalkan hanya melihat satu titik. Nah, ketika satu titik itu bergerak melingkar, maka kita katakan itu sebagai gerak melingkar. Contohnya pada komedi putar ini pun sama. Ketika kita melihat ini secara keseluruhan, ini adalah geraknya rotasi sebagai sistem. Tapi kalau yang kita lihatnya adalah satu kursi, ini ya, kursi yang ini, ketika dia melingkar, oh berarti dia gerakannya dengan lintasan lingkaran, berarti gerak melingkar. Seperti itu. Kita lanjut ke pembahasan gerak melingkar beraturan. Nah, gerak melingkar beraturan adalah gerak suatu benda menempuh lintasan melingkar dengan kelajuan linier yang konstan ya atau tetap. Nah, kita lihat ini contohnya tuh. Jadi ini ada VB. Ulangi lagi, benda bergerak dari A ke B.
di A memiliki kecepatan VA, kemudian di B memiliki kecepatan VB. Dengan ini O adalah sumbu pusatnya, kemudian R ini adalah jaraknya atau jari-jari lintasan, kemudian theta ini adalah perpindahan sudut ya. Jadi kalau di gerak lurus itu ada perpindahan, nah kalau di gerak lingkar itu ada perpindahan sudut. Seperti itu. Ini V-nya adalah kecepatan linier. Kenapa ada kecepatan linier? Kecepatan linier itu sama saja dengan kecepatan yang sebelumnya sudah kalian pelajari. Kenapa dikatakan linier? Kenapa dikatakan linier? Karena nanti ada yang namanya kecepatan sudut gitu ya. Sekarang kita lanjutkan ke besaran-besaran pada gerak melingkar. Nah, yang pertama itu ada periode, simbolnya T besar. Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu benda untuk menempuh lintasan satu lingkaran atau satu kali putaran. Kita lihat contohnya di sini ya. Ada suatu benda merah ini dari posisi A dengan jari-jari R. Dia diukur waktunya menggunakan stopwatch. Kita play. Dalam satu kali putaran, ternyata waktu yang diperlukan adalah nih, berapa nih kalau di sini? Kalau ke sini adalah 10 detik, di sini berarti 5 detik. Berarti kalau setengahnya itu adalah 2,5 detik. Maka benda untuk menempuh satu putaran diperlukan waktu 2,5 detik. Nah, waktu 2,5 detik itulah yang dikatakan sebagai periode. Jadi periode itu sebenarnya sama-sama saja waktu. Tapi lebih khusus lagi, waktu yang diperlukan untuk menempuh satu kali putaran saja. Kita lanjut. Oh, sebelumnya di sini kan gambarnya tidak terbuka ya rumusnya. Kita tulis di sini periode itu T besar ya sama dengan tadi banyaknya waktu per putaran. Jadi T per M. Jadi ini T besar itu periode, T kecil itu adalah waktu. Periode dan waktu sama-sama satuannya adalah sekon. Kita lanjut ke besaran yang kedua, yaitu frekuensi. Frekuensi itu adalah banyaknya lintasan atau putaran suatu benda dalam 1 detik. Kita lihat contohnya ya. Jadi dalam 1 detik berarti nanti jarumnya harus cuma sampai sini aja. Ya, kita hitung sama-sama berapa kali putaran. Oke, 1, 2, 3. Nah, udah sampai sini ya. Ada 3 putaran. Benda menempuh 3 putaran dalam 1 detik. Maka frekuensinya adalah 3 Hz. Jadi yang namanya frekuensi itu adalah dalam 1 detik nih ya, kita hitung benda tersebut menempuh berapa kali putaran. Kalau misalkan 5 putaran, maka 5 Hz. Kalau 10 putaran, maka 10 Hz. Nah, sekarang contoh yang lain ya. Misalkan dalam waktu 5 detik, benda menempuh 30 putaran, maka berapa frekuensinya? Nah, sekarang banyaknya putaran itu adalah 30 kali putaran, waktunya adalah 5 detik, maka 30 bagi 5 adalah 6 Hz. Itu adalah frekuensinya. Contoh soal yang lain, maka persamaan dari frekuensi atau F itu adalah, bisa kita tuliskan ya, ini frekuensi F sama dengan banyaknya putaran per waktu. Seperti itu. Kita lanjut ke persamaan yang ketiga. Nah, di sini dikatakan frekuensi itu merupakan kebalikan dari periode sehingga berlaku persamaan berikut. Apa maksudnya persamaannya seperti apa? Nih, lihat. Periode itu adalah T kecil per N kecil, sementara frekuensi itu ada N kecil per T kecil. Maka di sini ada suatu kaitan gitu, ada suatu hubungan antara periode dan frekuensi. Jadi hubungan periode T dan F seperti apa? Ternyata frekuensi itu adalah kebalikan dari T, maka kita tuliskan F sama dengan 1 per T. Seperti itu ya. Kita lanjutkan ke besaran yang ketiga, yaitu kelajuan linier atau V. Kelajuan linier itu adalah jarak yang ditempuh benda pada lintasan berbentuk lingkaran dibagi dengan waktu tempuh. Jadi rumus kecepatan itu selalu sama ya. Kita tulis kecepatan linear. Itu adalah V sama dengan jarak per waktu. Nah, jarak di sini kita misalkan adalah panjang lintasan ini ya.
Dari kita contohkan. Nah, berarti kelilingnya ya, kita ulangi lagi. Nah, kelilingnya S, jaraknya adalah 2πr. Maka jarak per waktu untuk satu kali putaran itu tadi namanya adalah periode. Maka V sama dengan S per T. Nah, kalau kita masukkan persamaan yang ini, yang 2πr, maka kita dapatkan V itu sama dengan S-nya tadi 2π. 2π ya. 2πr. Nah, ini 2πr per T. Ini rumus kecepatan linear. Jadi R-nya itu adalah jari-jari lingkaran, M, kemudian V-nya adalah kelajuan linear, meter sekon pangkat min 1 atau meter per sekon, kemudian periode itu adalah S, dan F adalah frekuensi satuannya Hertz. Kelajuan linear sama dengan besar kecepatan linear, yaitu konstan. Tetapi arah kecepatan linearnya berubah-ubah dan menyinggung lintasan. Jadi kalau besarnya nilainya itu selalu konstan, makanya dikatakan sebagai gerak melingkar beraturan. Nah, tapi yang berubah-ubah itu adalah arahnya, karena kan dia melingkar, gitu. Arahnya itu menyinggung lintasan. Kemudian yang keempat, kelanjutan dari kecepatan linear, yaitu kecepatan sudut. Kalau kecepatan linear tadi V, nah kalau kecepatan sudut atau kecepatan anguler ini satuan, maksudnya, nah kalau kecepatan sudut atau kecepatan anguler ini simbolnya adalah omega. Dia merupakan hasil bagi sudut satu lingkaran yang ditempuh partikel dengan selang waktu tempuhnya. Apa maksudnya? Kita mainkan videonya. Nah, itu satu putaran ya. Nah, jadi satu putaran ini berapa? 360 derajat. Dan waktunya adalah periode atau T. Maka selang waktu partikel untuk menempuh satu putaran adalah T. Sedangkan dalam satu putaran, sudut pusat yang ditempuh partikel adalah 360 derajat atau 2π rad. Ini maksudnya ya, 2π radian. Maka bisa kita tulis omega itu ya kecepatan sudut omega ya simbolnya, bukan W, tapi omega itu sama dengan satu lingkaran itu adalah 360 derajat atau 2π, karena pi-nya kan 180. Maka kita tulis di sini 2π per T. Kenapa? Karena waktu satu lingkarannya adalah periode. 2π per T. Nah, kita lihat nih, V itu tadi adalah 2πr per T. Kemudian omega adalah 2π per T. Apa? Ada persamaannya kan ya? Nah, 2π per T ini, 2π per T yang ini, itu adalah omega. Maka bisa kita tuliskan hubungan V dan omega. V-nya V kecil ya. Hubungan V dan omega seperti apa? Nah, karena 2π per T ini adalah omega, maka V sama dengan 2π per T-nya diganti menjadi omega. Omega, sisa di sini R. Nah, jadi V itu sama dengan omega dikali R ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Sebuah batu diikat pada seutas tali yang panjangnya 0,5 meter. Maka kita ketahui
panjang tali berarti R-nya adalah 0,5 meter. Karena itu jadi ada apa tadi, batu diikat oleh tali, maka si talinya jadi jari-jarinya, itu panjang talinya. Jadi R-nya sama dengan 0,5 meter, kemudian diputar secara mendatar. Diputar searah, boleh kayak gini, boleh kayak gini, tapi mendatar. Jika batu melakukan 10 putaran, 10 putaran berarti N sama dengan 10. Selama 5 detik, berarti T kecil sama dengan 5 sekon. Tentukan periode. Nah, Ibu kasih tahu rumusnya, atau kita pelajari sama-sama, nanti silakan kalian tulis di buku catatan ya jawabannya. Periode berarti T besar, itu tadi persamaannya sama dengan T kecil per N. T kecilnya ada, N-nya juga ada tadi. Kemudian yang B, frekuensi F, itu sama dengan N per T. N-nya ada, T-nya juga ada, bisa dicari. Kemudian kelajuan linier, tadi V, 2pi R per T. Semuanya ada satuannya, tinggal dicari. Kecepatan sudut juga semuanya ada, tinggal kalian cari. Coba kalian kerjakan sendiri, kemudian nanti Ibu minta kalian melaporkan hasil pekerjaan kalian di aplikasi sekolahan.id. Mungkin itu dulu yang bisa kita pelajari untuk pertemuan sekarang. Minggu depan kita lanjutkan ke ini, hubungan roda-roda. Ya. Sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan ke Ibu via chat. Dan mohon maaf, penampilan dari video kali ini kurang maksimal karena ada gambar-gambar yang tidak terbuka. Tapi tadi Ibu sudah tuliskan di Word rumus-rumusnya. Silakan kalian tulis ulang di buku catatan. Semoga tidak mengurangi pemahaman kita dalam pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.